Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini di sini kita akan mengerjakan Super Lab 3 ya. Di sini ada topik-topik yang akan dibahas. Tapi seperti biasa kita tinggal mengikuti instruksinya saja ya. Di sini kita basic configuration, konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai nama, dan juga kasih password SID. Oke, berarti kita mulai dari switch aja dulu. Kita dari switch dulu, nanti ke router ya. NAC SID switch 5, lalu ini juga SID. Oke, untuk semua switch sudah, sekarang tinggal router ya. Open interface, hostname RTR D1, NAC SID, router 2, kebiasaan guys, hostname RTR D2, NAC SID, router 3, dan terakhir nanti router 4. Router DS3, enable secret SID, lalu router 4, hostname RTR DS4, NAC SID. Oke, untuk part 1 itu sudah semua ya. Kita untuk kali ini coba sampai part 5 ya teman-teman. Oke, kita part 2 konfigurasi. Oke, di sini agak membingungkan instruksinya. Di sini di switch 3 sama 4. Di switch 3 sama switch 4 itu di sini. Tapi di sini konfigurasikan router domestic router 2 di sini. Lalu router 5 itu sudah jelas gak ada ya. Dan konfigurasi IP statik di sini malah dikasih DNS, padahal switch 3 sama 4 itu nyambungnya ke PC. Jadi mungkin maksudnya itu VLAN ini ya, VLAN 1. Jadi bagian ini nih teman-teman. Nah, mungkin maksud instruksinya bagian ini. Oke, gak apa-apa. Di sini buat VLAN, konfigurasikan terang dan alat terang, port face, router on a stick, berarti pakai VLAN. Jadi kita tinggal bikin VLAN 1,
Sini 1 sampai 3 berarti spanning tree, port face, SW, MOAC, SWOC, dan 1. Lalu interface F04 itu mode terang, dan terangnya itu allow VLAN 1. Dan di sini untuk masing-masing titik 1 titik 2. Kenapa? Karena untuk titik 1 itu punyanya router ya. Lalu ini DNS itu karena DNS ya 22 jadinya 12. Biar cepat aja guys. DNS juga. Lalu ini email itu 4, subnet mask 1, dan ini oke. Nah baru kita ke router. Kita di sini bikin VLAN ya guys ya. Encapsulation .1q1 jangan lupa subnet masknya ya. Oke, ini masih loading. Oke, sekarang kita coba ping sesama VLAN itu berhasil ya. Lalu coba ke router juga berhasil. Oke, untuk part 2 itu berhasil ya teman-teman. Sekarang part 3, konfigurasi VLAN dan trunking di SW2, switch 2, access point, dan router 4 ya. Konfigurasi SSID konfigurasi access point. Ini SSID, autentikasi password, konfigurasikan port face. Berarti kalau ke access point itu nggak port face ya guys ya. Koneksikan pada seluruh smartphone. Router on a stick, DNS. Oh, sama ini exclude IP address. Pastikan semua PC dapat melakukan ping. Oke. Jadi kita tinggal bikin VLAN-nya ya teman-teman. Berarti 3, 4, 3 sampai 6. Spanning tree, port face. Ini FA1 ya. Oh ya, FA1. Itu terang. 2 sampai 4. 2. Oh, VLAN-nya lupa. VLAN 2 sampai 4. Lalu interface F02. Itu VLAN 3. VLAN 4.
to show VLAN brief. Oke, nggak tahu kenapa tapi interface 2-nya itu mungkin tadi salah ngetik ya. VLAN 2 to show firmware. Nah, harusnya seperti ini ya, teman-teman. Lalu karena belum aktif FA10-nya di router, jadi kalau kita do show interface trunk itu nggak akan muncul ya. Kita harus aktifkan dulu ini. No shutdown. Kita berarti tinggal bikin 10 jadi 2 encapsulation encapsulation dulu baru IP add. Ini biar cepat aja ya guys ya. Ya di sini udah ada ya. 2, 3 sama 4. 2, 3 sama 4. Nah, baru di sini kita ketik IP DHCP. X ini apa? Excluded IP address. Jadi misalkan IP address ini itu nggak akan bisa dipakai oleh DHCP. 3 sama 4. Jadi biar make sure aja ya guys ya. Biar DHCP itu nggak ngasih IP address ini, yang dimana IP address router. Oke, kalau sudah, kita IP DHCP VLAN 2 itu 2.0. Dan DNS itu server. Itu VLAN 3. VLAN 4 berarti ya. Oke, kita double cek IP DHCP excluded address udah, VLAN 2, 3 udah, lalu untuk sub interface udah. Oke. Nah, di sini kita juga jangan lupa konfigurasi smartphone-nya ya guys ya. Jadi kita ke access point, config di port 0 port 1 ya. Ini tadi WPA. Ini tadi apa guys? Copy paste aja. Untuk passwordnya 123 45678. Oke, udah ya teman-teman. Cuman begitu aja di access point. Sekarang di smartphone-nya, ke config, ke wireless. Di wireless kalian ganti di sekolahan academy ininya tadi. Tuh guys, langsung dapat ya DHCP.
Tuh di sini juga sudah ada. Berarti tadi DHCP-nya berhasil ya. Terus guys, hati-hati, kadang-kadang Cisco itu kadang-kadang ngebug ya. Bisa jadi kalian itu nah ini udah ada. Bisa jadi kalian lagi setting router, semua konfigurasinya udah benar, tapi tiba-tiba DHCP-nya violate. Bisa jadi kalian di Oke, kenapa yang ini? Oke, nah udah dapet. Ini juga dapat. Ini juga dapat. Oke. Tadi agak kaget ya guys ya. Itu biasanya bugnya itu kejadian kalau kalian ada yang menghapus sesuatu. Oke, ini berhasil. Kejadian kalau kalian menghapus suatu setting, itu biasanya kadang-kadang si Cisco-nya ini ngebug ya guys ya. Jadi hati-hati aja. Kalau misalkan kalian ngebug, kalian save aja dulu filenya. Lalu, oke ini successful. Kalian save aja dulu filenya. Lalu kalian kasih nama baru, misalkan percobaan atau bug. Kalian masuk lagi, biasanya itu benar sendiri ya bugnya. Soalnya saya juga pernah kejadian. Oke, tadi ini semuanya DHCP-nya successful ya. Sekarang kita coba antar VLAN udah jelas ya. Coba antar VLAN sesama VLAN itu udah jelas bisa. Ini antar VLAN. Oke, successful ke smartphone juga. Ini wireless ya guys ya. Makanya ada garis-garis gitu. Oke, successful ya. Sekarang kita lanjut ke ini udah ya. Kita ke part 4. Configure VLAN trunking di SW3 dan router 4. Terang dan allow terang, konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke server. Mungkin maksudnya ke PC ya guys ya. Gak apa-apa lah. Router on a stick. Dan seperti biasa dikasih VLAN. Pastikan dapat melakukan spin. Oke. Kita dari switchnya aja dulu. Tadi itu SID. Oke, ini interface berapa? Interface 1. VLAN 5 6 sama VLAN 7. Switch trunk allow VLAN berarti 5 sampai 7 ya. Oke, masuk gitu buat jaga-jaga aja. Sekarang interface RF2 sampai ini berapa? Sampai 7. Ini sampai 2. Jadi ini 2 ya guys ya. Sampai 7 spanning tree port face. 2 sampai 3 berarti VLAN 6 ya guys ya, jangan salah. Interface RF0 slash berarti 4 sampai 5. Ini F nya kurang. C VLAN 5 slash 6 sampai 7. Ini kenapa jadi ini? VLAN 7 ya guys ya.
Do show VLAN brief. 45 di VLAN 5, 23 di VLAN 6, dan 67 di VLAN 7 ya guys ya. Oke, harusnya udah ya. Nah, tuh benar guys, tebakannya benar ya. Titik 5 berarti ini 7. Berarti VLAN itu 5 berarti 6. Nah, VLAN 7 net berarti 7. Oh iya guys, jangan lupa juga IP DHCP excluded ya. Tadi disuruh kita lihat dulu nanti. Oke, kita cek. Oh ya, exclude juga ya. Di IP DHCP excluded itu segini guys. Salah. Do show ini sama ya tadi. Iya, sama-sama ini. Oke, gak apa-apa. 7 2 3 4 5 6 mana 5. Oke, ini 5 udah, 6 udah, 7 juga udah ya. 5 udah, 6 udah, 7 udah. Oke, harusnya ini itu DHCP nya successful. Oke, successful ya untuk VLAN 5. Untuk VLAN 6 successful juga. VLAN 6 sekarang VLAN ini dulu guys. VLAN 7 successful, berarti semuanya successful ya guys ya. Oke, kita coba antar VLAN langsung aja. Successful, kita coba ke smartphone ini. Kenapa bisa? Karena mereka satu router ya guys ya. Langsung successful. Nah, successful. Oke. Untuk part 4 itu udah ya guys ya.
Sekarang 45. Waduh, ini banyak guys VLAN-nya. Oke, gak apa-apa. Konfigurasi VLAN dan trunking di SW4, 5, 6 dan router 3. Ini router 3 ya. Tuh guys, router 3. Buat VLAN, konfigurasikan trunk dan alat trunk. Konfigurasi port face yang terhubung ke server, ini mungkin ke PC. Konfigurasi router ONASTIC dan DHCP untuk semua VLAN. Exclude IP address dan bla 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 bla. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Dan di sini ada VLAN dan IP address. Jadi untuk part 5 ini banyak ya teman-teman. Kita mulai dari switch ini aja, switch 6 dulu. SID. VLAN 8, ada VLAN 9. Spasi dulu guys. Ini VLAN 11. Interface ini antar switchnya berapa? 1 sama 2 ya, ini soalnya 3. Oke. Jadi interface RA 0 sampai 2. allowed VLAN T8 sampai allowed VLAN-nya itu 8 sampai 11. 3 sampai 10 ya ini. Kode 3 sampai ya sampai 10. Spanning tree port face. Spanning tree port face. Tiga sampai 4. VLAN ini berapa guys? VLAN 11. Itu di 56, sekarang 7 sampai 8. Itu VLAN 9. Slash 9 sampai 10. Dan 8. Aduh guys, maaf guys. Oke, jadi VLAN 9, 8 ini udah. Ini juga udah, ini juga udah. Oke. Di VLAN di switch 6 udah, sekarang di switch 5. Salah 1 sampai 2 ya ini. Saya coba cek dulu guys. Ini dia FA1. Ya, kita bikin VLAN-nya aja dulu ya. Jadi VLAN 11, 16 sama VLAN 13. Ini cuma 3 ya VLAN. Out VLAN 11 sampai 13. Oke.
slash berarti 3 sampai 8. Nah, ini 3 sampai 8 spanning tree VLAN 13 5 sampai 6 3 sampai 4 berarti 5 sampai 6 ya. VLAN 12 Oke, ini udah. Dan kalau kita do show interface terang allowed spanning tree forward. Jadi 2 ini itu mode terang ya. Nah, di sini kita bikin VLAN dari 8 sampai 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Sama interface 3 ya. Oke, kita exit. Itu cuman VLAN ini guys. VLAN 8 sampai 13. VLAN terang, interface terang. Tulis 8 sampai 13 ya. Ini kenapa di port 1 nggak aktif, karena di nonaktifkan sama routernya. Oke, sekarang ini yang panjang banget guys, karena kita setting DHCP pool sama yang lain-lain. Kayak encap.1q 8 lalu IP add di sini 12. Nah guys, di sini dari 8 sampai 13 ada ya. Lalu kita bikin IP DHCPX
karena tadi disuruh excluded juga ya. SHCP, DHCP, pool VLAN 8. Oh, nya harusnya 2 guys. IP DHCP pool VLAN 8 network. Ini VLAN 9 ya guys ya, data. VLAN 10. Harusnya nggak ada spasi. Dan DNS, oke. Udah ya untuk DHCP. Do show run biar kelihatan semuanya. Pegal guys tangannya. Oke, DHCP excluded address. Ini VLAN 88 99 10 10 11 11 12 12 13 13 88 99 10 10 11 11 12. Dan ini harusnya bisa ya, kita dari VLAN 8. Oke, successful ya teman-teman. Agak deg-degan ya, soalnya ini panjang banget dan kalau ada yang salah itu nyarinya juga ribet. Oke, successful. Kalau satu DHCP udah successful, biasanya sisanya itu juga pasti bakal successful. Dan meskipun kalau ada yang violate, itu biasanya cukup gampang untuk di troubleshooting ya. Oke. Jadi semua VLAN ini successful. Coba VLAN 11. Ini juga successful. Pasti successful. Sekarang VLAN 13. Successful. 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 Juga harusnya successful.
dan ini successful, ini juga successful ya. Oke guys, oh ya, kita cek dulu antar VLAN. Oke, ini successful, oke. Ini jadi semuanya successful ya teman-teman, antar ping antar VLAN juga. Ini successful, oke. Semuanya successful ya teman-teman. Jadi untuk part 5 ini kita berhasil ya. Yang ini yang banyak banget VLAN IP address-nya. Dan untuk part-part selanjutnya, part 6 itu di part 2 ya, di part video selanjutnya. Oke, mungkin sekian saja untuk kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini kita akan melanjutkan Superlab 3. Kali ini di part 6 kita akan konfigurasi Rapid PVST atau Rapid Spanning Tree Protocol ya kalau nggak salah. Sini di SW4, 5, dan 6, dan switch 4 itu menjadi root bridge. Jadi caranya kita ke sini, spanning tree mode Rapid PVST ya. Di switch ini 4, 5, sama 6 ya. Spanning tree mode Rapid, atau bisa disingkat, ini singkat banget, IN-SIP Spanning tree mode Rapid PVST. Jadinya span morap, jadi pendek banget ya teman-teman. Nah, caranya di sini spanning tree VLAN 8 sampai 13 nih. 13 itu priority ya. Priority-nya itu 4096. Jadi untuk prioritasnya itu harus perkalian dari 4096. Nah, 4096 itu yang paling tinggi prioritasnya ya. Kita bisa lihat do show spanning tree summary. Nah, di sini ada VLAN 8, 9, 10, 11. Tuh, di sini root bridge for default VLAN 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 13 ya pokoknya. Nah, di sini ada forwarding dan STP aktif. Kita coba cek di sini. Spanning tree summary. Sini ada 4 VLAN, di sini ngeblok VLAN 16444. Ini forwardingnya 14. Tapi di sini ngebloknya 18. Kenapa, guys? Kenapa ngeblok 18? Itu karena ada interface yang default VLAN-nya itu 1 kan. Nah, sedangkan 1 itu nggak diperbolehkan di switch 4. Makanya diblok. Begitu juga dengan switch 6.
training tree summary. Nah ini juga sama, ini bahkan lebih banyak untuk blockingnya karena vilanya juga lebih banyak ya. Oke, jadi untuk rapid PVST ini itu sudah selesai ya teman, udah bisa tadi di sini juga ada konfigurasinya di sini tuh. Root bridge-nya itu ada di switch 4. Nah, sekarang ini disuruh apa? Part 7. Part 7 konfigurasi point to point address antara router. Pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Oke. Jadi ini kita masukkan IP address ya. Serial. Jangan lupa no shutdown. Sepuluh 11. Oke, di router 3 udah, kita ke router 1. Langsung up. Itu abaikan aja. Terus 252 guys. Looping. Nah, langsung sukses. Oke, berarti ping router 1 ke router 3 itu sukses ya guys ya. Oke. Sekarang router 3, router 4. SID dulu. Sepuluh 13. Coba ping. Sukses guys. Ke router 4 ke router 3 berhasil. Salah ini guys. You show IP in slash. Semoga gak kehapus. 13 ini 6. Oke, gak apa-apa, nggak ada yang error ya. Oke, kita lanjut. SI2
5. Nanti ada itu ya, benar. Langsung berhasil ya, ini 6. Oke, berhasil. Jadi antar router itu udah bisa saling ping ya guys ya. Tadi udah. Sekarang OSPF. Configure OSPF in all of router. Proses ID-nya 1. Ini tujuan akhir semua PC atau klien itu bisa ping satu sama lain. Oke. Jadi di sini router OSPF 1. Delapan ya berarti, karena 9 10 berarti 8. Areanya jangan lupa ini 14 13 berarti 12. Oke, sampai 13 ya teman-teman. Ya bener 13. Sini PF1. Harusnya dalam beberapa detik itu nanti ada notifikasi ya. Tuh guys, ada notifikasi, itu agak mengganggu. Ini kita juga advertise 1 2 berarti 0. Padahal bisa di shortcut. Kita coba dulu show IP route. Nah di sini ada ya 9 8 10 sampai 13 ada. Sekarang bagian ini nih, ini bagiannya banyak banget, hampir sama seperti router 3. Di 12. Kita tunggu beberapa detik. Nah ada tuh. Lima 6 berarti 4. Tiga 4 5 6 sampai 7. Oke, ada banyak banget ya guys ya. Coba cek di sini. Show IP route. Oh, di sini makin banyak. 10 10 12 itu network ini ya. Lalu di sini ada 2 sampai 13. Di sini juga coba cek. Do show IP route. Sini dari 2 sampai 13 juga. Nah, di sini juga ada 10 0 sama 4. 0 itu yang ini sama 4 itu yang ini ya. Sebentar. Oke guys.
Jadi di sini udah, sama di sini ada ya. Sekarang tinggal di router 2. Exit dulu. Oke, kita tunggu beberapa detik. Ini mungkin untuk router 2 agak lama karena paket yang diberikan itu lebih besar ya, karena ada banyak network ya guys ya. Dan 4 berarti. Kita tunggu beberapa detik. Oh, langsung ini mah. Langsung ada ya. Oke, semoga nggak apa-apa. Oke, 000255 area 0. Oke, coba cek di sini. Di show IP route. Nah guys, ada ya di sini 1 via 9 atau via network 9 atau 13. Berarti bisa antara lewat sini atau lewat sini. Sini juga. Tuh ada baru ya. To show IP route. Nah, di sini juga ada 1 via 5. Dan yang lain juga ada. Sekarang kita coba ping dari misalkan ini aja ke DNS. Wah, langsung successful ya guys ya. Coba ke sini. Nggak langsung successful. Nggak apa-apa. Dari smartphone berhasil. Dari sini berhasil. Ini nggak usah guys. Successful ya. Ini beneran semuanya terhubung ya guys ya. Oke, jadi OSPF itu sudah berhasil. Nah, sekarang kita tinggal DNS, web server, email, dan access list. Oke, kita konfigurasi DNS dulu. Kita ke DNS server, ke service. Ini jangan lupa on kan. Kita jangan mengulangi kesalahan sebelumnya ya. Ini record Akademi Sekolahan ID. Copy paste aja, kenapa? Biar cepat. Sama jari saya juga udah pegel ya guys ya. Terus buat CNAME, ini nggak tahu kenapa kalau www itu pakai ID malah nggak bisa guys, kayak ngebug gitu. Record mail akademi sekolahan ID itu name dan IP addressnya 4. Oke, udah ya teman-teman. Terus web servernya harus menampilkan welcome to sekolahan akademi web ID. Service http indexnya edit. Welcome to sekolahan ID. Save. Oke, di sini udah ya. Misalkan kita coba deh dari smartphone ke desktop ke web browser.
Nah, di sini kita ketik Akademi Sekolahan. Nah, di sini langsung ada ya teman-teman. Welcome to Sekolahan ID. Ini sama Welcome to Sekolahan ID. Kita coba deh di PC paling jauh, PC ini. Kita coba ke web browser ya teman-teman. Go. Di sini juga bisa ya. Kalau bisa ke sini seharusnya ke yang lainnya juga itu bisa. Kalau ke smartphone juga bisa, ke semua ininya juga bisa. Oke, jadi untuk konfigurasi DNS sudah. Sekarang kita konfigurasi email. Konfigurasi email server dan buat 2 user. Setup email 1 di PC 1 untuk user 1. Di sini sama di sini itu untuk user 1, ini user 2. Make sure PC 1 sama PC 2 itu bisa saling kirim email ya. Kita ke email server, service email berarti untuk domain name kan tadi ada mail.academy.sekolahan.id. Set. Oke. User 1, password 223 tambah, sama user 2, password 123 tambah. Oke, udah ya teman-teman. Kita tinggal email each other, configure ini mah nanti di PC setup email dulu. Di PC 1 di sini email. Misalkan di sini Bala, email address user 1 @mail academy .sekolahan.id. Oh, itu emang saya kira ada titik. Incoming sama outgoingnya di sini juga. Username user 1, password 223, save. Oke, udah ya teman-teman. Sekarang di PC 2 email kan di sini baso user 2 mail.academy.sekolahan.id. Oh, masih jalan. User 2 223 save. Nah, di sini itu seharusnya bisa kirim user 2 @mail academy sekolahan ID. Subjeknya dari bawah kita misalkan sininya hello, coba kirimkan. DNS resolving name bla 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 by querying resolve kan send sukses. Sini kita receive. Nah, di sini ada ya teman-teman tuh Bala user 1 send by bla 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 dan hello. Jadi untuk yang mana ini? Nah, untuk konfigurasi email itu sudah berhasil ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa di email server, di emailnya ini kalian SMTP dan POP3 itu dinyalakan.
Nah, lalu di sini ada configure access list seperti biasa. Di router 2 untuk memblok akses VLAN 2 ke web server dan email server. Use access list ID 102. VLAN 2 gak bisa akses web dan email. Oke, di router 2 IP access list extended 102. Aduh, ini gak tahu. Oke, berarti kita harus seperti biasa permit dulu OSPF ini. Lalu deny TCP, source-nya siapa? 82. IQ-nya nanti ini 1. IQ-nya berapa, guys? Kita HTTP aja dulu, berarti 80 ya, port 80. Lalu SMTP itu 25 dan POP3 itu 110. Nah, lalu permit IP any to show access list. Nah, harusnya seperti ini. Oke, kita ke interface FA aja. IP access group ya, ini tuh 102 out. Karena jadinya paket yang mau keluar dari interface FA00 yang dimana itu tersambung ke server itu akan diproses dulu oleh IP access list ini ya. Jadinya kita masih bisa ping ya dari smartphone ini, tapi ketika kita web browser kita misalkan academy.sekolahan.id. Oke, kenapa di sini masih ada ya teman-teman? Itu harusnya kita cek. Ini kan 1 VLAN 2, mungkin harus di serial ya teman-teman. SI 20 102 in ya. Oke, ini smartphone 0 deh. Kita coba lagi ya teman-teman. Nah, ternyata harus di serial ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Di sini HTTP padahal kita udah pencet go berapa kali juga itu nggak akan bisa karena HTTP-nya diblok. Kalau HTTPS, nah kalau HTTPS bisa ya teman-teman, karena udah beda port lagi kalau HTTPS. Oke, mungkin part 11 juga sudah berhasil teman-teman.
dan harusnya email server itu nggak bisa diakses. Oke, mungkin itu saja untuk praktik super lab yang ketiga kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih.